Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Para pendengar Pro 1 RRI Lusmawe, para pemirsa RRI Official dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan kembali materi kita, tadabbur zikir pagi dan sore. Ini masuk ke bagian yang kedua, dan kita berharap dari setiap kalimat-kalimat zikir yang kita baca, baik itu yang terdiri dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, diharapkan bahwa agar kita memahami bacaan zikir yang kita baca tersebut, dengan tujuan ketika zikir yang kita baca tersebut kita paham maknanya, kita tadabbur artinya, maka zikir tersebut akan membentuk karakter kita. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan tentang fadilah isti'adzah dan basmalah. Jadi dengan isti'adzah dan basmalah yang kita baca tersebut akan membentuk karakter kita bahwa tidak ada perlindungan yang kita harapkan kecuali adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah bagian daripada ketauhidan, keimanan seseorang dalam perjalanan hidupnya. Bacaan isti'adzah dan basmalah tersebut membentuk karakternya bahwa tidak ada perlindungan yang melindunginya kecuali adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang dibacanya itu adalah sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, adalah merupakan 7 ayat yang berulang-ulang yang dibaca dan merupakan adalah Al-Quran yang agung yang dianugerahkan kepadaku, kata Rasulullah. Jadi surah Al-Fatihah adalah sebuah surat yang agung. Kita tahu banyak nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah ini. Dan nama-nama tersebut adalah juga memberikan warna atau karakter daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Misalnya disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, karena memang seluruh pembicaraan isi Al-Quran 30 juz itu induknya adalah di surah Al-Fatihah. Kemudian disebut juga adalah satu surat yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa kita sering membaca surah Al-Fatihah ini di dalam sholat kita, bagian daripada rukun sholat. Kemudian surah Al-Fatihah juga bagian daripada sebuah surat yang dibolehkan kita untuk meruqyah. Ada sebuah riwayat disebutkan dalam sebuah hadis au kama qal, dalam sebuah perjalanan ada kepala suku yang digigit oleh binatang berbisa, dan kemudian kepala suku tersebut menyuruh anak buahnya atau para tenteranya untuk mencari obat, dan akhirnya mereka berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabat dan meminta tolong kepada Rasulullah dan para sahabat tersebut karena kepala suku mereka itu digigit oleh binatang berbisa. Dan pada saat itu Rasulullah mengutus sahabatnya, kemudian sesampainya ditengoknya di sana ada kepala suku yang digigit oleh binatang berbisa ini, kemudian sahabat tersebut membaca surat Al-Fatihah. Jadi kemudian setelah dibacakan surat Al-Fatihah tersebut, kepala suku tersebut sembuh. Nah, ini menjadi dalil. Misalnya digigit binatang berbisa, salah satunya bacakan surat Al-Fatihah. Atau ada keluarga kita yang menderita penyakit, bacakan surah Al-Fatihah. Jangan lupa ketika membaca surah Al-Fatihah tersebut dengan niat untuk ruqyah, dengan niat syifa'un, ya, maka ini akan memberikan manfaat kepada orang sakit yang kita membaca surah Al-Fatihah tersebut. Ada kisah menarik disebutkan bahwa orang-orang non-muslim yang mereka adalah bukan Islam, seringkali mereka juga memahami bahwa Fatihah, surah Al-Fatihah itu adalah ayat yang dibaca untuk penyembuh penyakit. Sehingga ada di antara mereka itu orang-orang yang bukan Islam, ketika berjumpa dengan orang-orang Muslim, mereka mengambil satu mangkok air, kemudian dia meminta kepada orang Islam
Fatihah, Fatihah, Fatihah. Nah ini orang non-muslim, bukan Islam. Nah bagaimana dengan kita yang umat Islam, yang surah Al-Fatihah tersebut dah tercantum di dalam Al-Quran? Harus lebih yakin lagi. Nah ini surah Al-Fatihah itu bisa untuk meruqyah, sebagaimana dalam riwayat yang kita bacakan, kita sampaikan tadi. Nah bukan hanya penyakit fisik, bahkan penyakit batin atau penyakit ruhaniyat yang diderita oleh seseorang, maka bacakan surah Al-Fatihah. Ada orang yang sakit, maka letakkan tangan kita di ubun-ubunnya, bacakan surah Al-Fatihah. Kemudian bacakan surah Al-Fatihah itu di segelas air, kemudian ditiup ke dalam air tersebut dan minumkan kepada orang yang sakit. Masya Allah. Nah ini surah Al-Fatihah menjadi ayat menjadi sebuah surat yang bisa untuk meruqyah. Nah kita harapkan bahwa surah Al-Fatihah yang kita baca tersebut hendaknya kita paham apa makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kita akan menjiwai surat yang kita baca tersebut. Jadi saat kita membaca ayat kedua daripada surat Al-Fatihah itu, karena ayat pertama adalah basmalah yang sudah kita sampaikan penjelasan kemarin. Nah saat kita membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin adalah sebuah perasaan yang muncul dalam diri kita. Hendaklah kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Kalimat Rabbun di situ mengandung arti yang mendidik, yang melihara, yang memelihara kita, yang mengayomi kita, ya. Jadi ayat kedua yang kita baca ini, di situ timbul sebuah sifat rasa kita bersyukur kepada Allah. Di sini paling kurang ada 4 pujian. Yang semua pujian itu adalah kembali kepada Allah. Pujian Allah kepada hambanya yang agung, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pujian Rabb kepadanya. Pujian Rabb kepada dirinya sendiri. Innani anallah. Kemudian pujian hamba kepada Allah. Nah ini ketika kita dapat rahmat, dapat nikmat, kita memuji Allah. Apapun bentuk rahmat dan kenikmatan yang kita dapati, yang kita miliki, yang kita nikmati, jangan lupa ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa kita mengucapkan kalimat itu? Untuk menyadarkan diri kita bahwa semua rahmat dan nikmat itu milik Allah. Maka pujilah Allah. Diberikan kesembuhan kepada kita, pujilah Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ada manusia yang memuji kita, pujilah Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pujian yang keempat adalah ucapan terima kasih manusia kepada sesama manusia. Ada orang memberikan kebaikan kepada kita, maka kita mengucapkan syukran jazakumullah khairul jaza. Nah, jadi kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi ketahuilah, semua bentuk pujian tersebut adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah indahnya. Nah, ketika kita memahami semua pujian hanya milik Allah, maka kita manusia ini tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Lihatlah nikmat udara yang kita nikmati. Adakah manusia yang sanggup menciptakan nikmat udara yang luar biasa seperti ini? Tidak ada. Paling-paling hanya dibuat sebuah proses, lahirlah oksigen. Nah, oksigen itu sendiri adalah juga memerlukan rahmat dan nikmat Allah, baru bisa dia membuat oksigen. Kemudian apa lagi? Sehebat apapun manusia, manusia tidak bisa menciptakan sesuatu. Tapi manusia itu hanya mampu mengambil, mengoptimalkan, memaksimalkan dari ciptaan Allah, baru kemudian dia membentuk sesuatu yang lain dari ciptaan Allah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan ruh ke dalam diri kita. Adakah manusia hari ini yang sanggup menciptakan ruh? Tidak ada. Maka dalam Al-Quran ketika ditanyakan tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, maka jawabannya adalah kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Kalimat berikutnya adalah
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tuh tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu manusia itu kalau digambarkan adalah kita ambil jarum, kemudian kita masukkan ke dalam lautan atau ke dalam air yang jumlahnya banyak. Kemudian diangkatlah jarum tersebut, maka meneteslah satu tetes air. Itulah ilmu manusia. Sementara ilmu Allah itu sangat sangat luas sekali. Nah ini ketika kita menyadari, memahami rahmat dan nikmat Allah yang cukup banyak kepada kita, maka timbullah rasa pengagungan dalam diri kita. Maka di dalam ayat-ayat berikutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kita sembah. Kemudian juga kita memahami di ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Kita membayangkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua kalimat yang menarik untuk kita renungkan. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman adalah sebuah sifat Allah, kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya di dunia ini. Apakah dia beriman, tidak beriman, Allah berikan nikmat. Coba lihat bagaimana sayangnya Allah kepada seluruh hambanya di atas permukaan bumi ini. Tetapi ingat, kalimat Ar-Rahim adalah sebuah sifat. Kasih sayang Allah adalah khusus. Kepada siapa? Kepada orang beriman. Di mana? Hari akhirat. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang hari ini hidup di dunia ini, diberikan rezeki oleh Allah. Tapi hanya untuk di dunia. Sementara di akhirat Allah berfirman, walladzina kafaru, orang-orang kafir, wa kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar. Mereka di akhirat dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kita hadir di atas permukaan bumi ini. Kita hidup di atas permukaan bumi ini. Kita menjadi mukmin. Kita menjadi muslim. Di dalam dunia Allah berikan rahmat kepada kita. Dan bahkan di akhirat dengan sifat rahimnya Allah. Allah khususkan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Maliki yaumiddin. Saat kita mengucapkan ayat ini, kalimat ini, maka kita membayangkan kekuasaan Allah. Allah berkuasa bukan hanya di dunia. Yaumiddin. Allah juga berkuasa di hari akhirat nanti. Di saat tidak ada penguasa kecuali hanya Allah. Maka di saat terjadi kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai hambaku, siapakah yang berkuasa hari ini? Wahai hambaku, di mana di antara kalian yang dulu di dunia menyembah Tuhan selain Allah, maka datangkan pada hari ini Tuhan-Tuhan yang salah yang kamu sembah itu. Apakah dia berkuasa? Nah ini seruan yang luar biasa yang menyadarkan diri kita bahwa tidak ada malik, tidak ada raja, tidak ada yang berkuasa di dunia dan di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ini memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Walaupun ada raja yang hebat, atau ada orang-orang yang diberikan kekuasaan yang hebat, ketika kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin, tidak ada raja yang hebat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah. Semua kisah-kisah raja yang hebat yang dulu pernah berkuasa, di mana mereka sekarang? Mereka telah mati. Mereka telah masuk ke alam barzakh. Bersyukurlah kepada raja-raja kalau yang berkuasa itu adalah taat, beriman kepada Allah, diberikan nikmat syurga. Tapi raja-raja yang selama hidup di dunia diberikan kekuasaan, tapi kekuasaan tersebut digunakan pada jalan yang salah. Digunakan untuk menzalimi rakyatnya, digunakan untuk melakukan berbagai macam kezaliman dan kemaksiatan. Lihatlah Fir'aun. Fir'aun akhir kehidupannya tenggelam di sebuah laut bersama bala tenteranya. Dan dia tidak sempat beriman kepada Allah. Tapi baru di saat tenggelamnya tersebut, dia baru mengatakan beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ini sudah terlambat. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal menjemput kita.
Bertobatlah kepada Allah sebelum matahari keluar dari arah yang berlawanan. Kalimat berikutnya dari surah Al-Fatihah ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada tauhid uluhiyah. Kalimat iyyaka, hanya kepada Allah kita menyembah, tidak ada yang berhak kita sembah kecuali hanya kepada Allah. Nasta'in, tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, senantiasa kita berharap kepada Allah diberikan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan terbentang di atas permukaan bumi ini. Apakah itu jalan yang lurus? Kalau iya, pilihlah jalan tersebut. Jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Ini doa. Doa yang kita minta kepada Allah senantiasa diberikan jalan yang lurus. Maka kalimat berikutnya adalah dijelaskan siapa mereka yang telah menempuh jalan yang lurus. An'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat, para nabi, para syuhada, para solehin. Nah, itulah jalan yang harus kita ikuti. Bagaimana Nabi mendakwahkan dinul Islam, maka ikutilah jalan, jadilah kita da'i ilallah yang senantiasa menebarkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Karena mengikuti jalan para nabi. Sesungguhnya para nabi itu adalah mereka senantiasa menyuruh manusia ani'budullah, untuk menyembah Allah. Para syuhada, mereka orang-orang yang telah berjasa, berjuang di jalan Allah. As-salihin, orang-orang soleh yang senantiasa taat kepada Rabb. Itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat. Di ujung daripada surat Al-Fatihah ini, Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan. Jangan sampai kita mengikuti dua golongan manusia yang salah. Yang pertama adalah al-maghdub. Siapa itu al-maghdub? Orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau ikut kebenaran. Itulah orang-orang Yahudi. Nah, kita minta kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang Yahudi. Atau terkadang kita bukan Yahudi, tapi memiliki sifat dan gaya Yahudi. Apa contoh sifat mereka? Orang-orang Yahudi itu yang membangkang kepada dinul Islam, tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Ketika Al-Quran diturunkan, maka orang-orang Yahudi itu mengolok-ngolok dan tertawa terbahak-bahak. Hati-hati. Kalau ada orang-orang yang mengolok-ngolok ayat Allah, mengolok-ngolok firman Allah, kemudian menghina firman Allah. Nah, ini bagian daripada sifat Yahudi yang kita harus berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah golongan yang kita berlindung kepada Allah adalah ad-dallin. Ad-dallin itu siapa? Orang sesat. Kenapa disebut sesat? Mereka memilih jalan yang salah. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, lihatlah. Surat Al-Fatihah yang kita baca di pagi hari dan sore hari, yang merupakan zikir yang kita biasakan. Dari zikir pagi dan sore yang diawali dengan isti'adzah, basmalah, dan Al-Fatihah. Nah, ini memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa kepada kita. Perhatikanlah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah ini, maka di sana ada nilai keimanan, ada nilai ketauhidan. Kemudian ada pengakuan seorang hamba kepada Rabb, menyembah Tuhan yang benar, meminta pertolongan kepada Rabb. Dan yang luar biasanya lagi adalah setelah kita meminta agar diberikan jalan orang-orang yang lurus, dan jangan lupa kita berhati-hati daripada jalan orang yang salah. Nah, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak sedikit dalam perjalanan hidup ini, sehari-hari orang itu baik, soleh, taat, baca Quran, berinfak, bersedekah, baik dia, alhamdulillah. Tetapi tidak sedikit di antara manusia, di satu sisi dia berbuat baik, tapi di sisi yang lain dia masih memiliki karakter-karakter Yahudi. Di sisi yang lain dia masih memiliki karakter-karakter orang Nasrani. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ingin menjadi orang baik, bagaimana caranya? Jadilah pribadi yang senantiasa berbuat baik dan menghindarkan diri kita daripada golongan orang-orang yang salah. Hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, dan insya Allah pada kesempatan selanjutnya
kita lanjutkan dengan zikir dari ayat Al-Quran, itu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.